Polisi menangkap otak pembunuhan seorang pria yang jenazahnya ditemukan di TPU Kober Ulu Jami, Jakarta Selatan. Dalam pembunuhan diketahui seorang wanita berinisial LM. Wanita berinisial LM ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. LM diduga merupakan dalang pembunuhan pria bernama Vicky yang jenazahnya ditemukan di TPU Kober Ulu Jami, Jakarta Selatan. Namun polisi belum memberikan keterangan terkait motif pelaku menghabisi nyawa korban. Selain bertugas mencari eksekutor dengan dijanjikan imbalan, DR juga turut menghabisi nyawa korban. Sedangkan MYL merupakan eksekutor pembunuhan. Yang bersangkutan adalah memegangi korban dan mencekik korban, kemudian juga sebagai penghubung terhadap pelaku yang sementara masih dilakukan pengejaran. Bang, kalau motif pelaku ini apa sih, Bang? Motif pelaku ini adalah motif ekonomi. Ya, interogasi awal menerima imbalan uang. Sebelumnya pada Kamis pagi lalu, jenazah seorang pria ditemukan tergeletak di dalam area TPU Kober Ulu Jami, Jakarta Selatan. Korban ditemukan dengan sejumlah luka tusuk dan kehilangan seluruh harta bendanya. Dari Jakarta, Helmi Sanjengpati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait penangkapan otak pembunuhan yang jasadnya ditemukan di TPU Kober, sudah bergabung bersama kami Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak Stefani. Selamat sore, pemirsa iNews. Baik, Pak Kapolres, dalam pembunuhan sudah ditangkap. Apa sebenarnya motif pelaku berinisial LM ini? Iya. Jadi perlu kami ceritakan bahwa sejak kami mendapatkan laporan hari Kamis pagi dengan ditemukannya sesosok mayat di pekuburan Ulu Jami Pesanggerahan di Kober, kami langsung melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Di mana saat itu kami juga sudah di backup oleh Resmo Polda Metro Jaya, dan di situ kami lakukan pembagian tugas. Dari apa yang kami lakukan, kemudian kami diawali mendapatkan atau menangkap eksekutor atas nama MYL. Dari eksekutor ini kemudian berkembang bahwa dia diminta untuk melakukan pembunuhan ini oleh tersangka DR. Dari tersangka DR inilah kemudian mengembang lagi bahwa otak dari pelaku pembunuhan itu adalah seorang wanita berinisial LM. Nah, kami saat ini, karena LM ini baru kami lakukan penangkapan hari ini, kami sedang melakukan proses pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui motif yang sebenarnya dari peristiwa ini. Karena kalau dari dua tersangka sebelumnya, kami masih menduga bahwa ini hanya sekedar motif ekonomi. Karena memang tersangka dua orang itu bekerja karena dibayar oleh tersangka LM ini. Sehingga motif utama dari peristiwa ini tentunya dari tersangka LM ini selaku otak dari pembunuhan itu sendiri. Motif masih diselidiki artinya. Kalau untuk DR sebagai perantara dan MYL sebagai eksekutor, berapa sebenarnya nilai uang yang diberikan oleh dalang dari pembunuhan ini? Jadi untuk melakukan perbuatan ini, untuk tersangka DR maupun tersangka MYL, masing-masing dijanjikan uang sebesar Rp1.000.000. Dan sampai dengan peristiwa, mereka baru dibayar Rp500.000 masing-masing. Dan sesuai dengan apa yang menjadi permintaan dari LM, itu yang sangat jelas bahwa peristiwa ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bahkan keterangan sementara yang kami dapatkan dari para tersangka yang sudah kami lakukan penangkapan, ini sudah kali yang ketiga upaya untuk melakukan pembunuhan ini. Di mana upaya perencanaan pertama gagal, kemudian kedua gagal, dan yang ketiga ini baru berhasil sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Baik, kalau untuk LM sendiri apa hubungannya dengan korban, Pak? Ya, kalau pengakuan sementara hasil interogasi yang saat ini sedang kami lakukan, bahwa tersangka LM ini berteman ya atau kenal lah dengan korban itu sendiri. Juga tersangka LM juga kenal dengan pacar dari korban. Disebutkan bahwa pada saat ditemukan selain dengan luka tusuk, korban juga kehilangan seluruh harta bendanya. Apakah memang ada perampokan juga dari eksekutor kasus pembunuhan ini?
Ya, jadi memang kasus ini menarik karena memang dari awal mereka merencanakan seolah-olah dalam peristiwa ini adalah peristiwa perampokan, sehingga ada barang-barang dari milik korban yang diambil, antara barang-barang pribadi, uang, HP, bahkan sepeda motor yang digunakan oleh korban pun diambil ataupun tidak berada di TKP pada saat kejadian. Ini adalah menurut kami juga modus agar mereka bisa menghilangkan ataupun leluasa bahwa kami penyidik maupun polisi terkecoh dengan adanya barang-barang yang tidak ditemukan, sehingga kami lebih mengarah pada upaya pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan mati. Namun dari hasil dan kecermatan anggota kami di lapangan bahwa peristiwa ini memang kami temukan ini murni dari awal memang adanya perencanaan untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu dari kami juga akan menerapkan pasal yang berat kepada para pelaku, khususnya kami terapkan pasal pembunuhan berencana. Demikian, Mbak. Sudah berapa lama tepatnya ketiga pelaku ini merencanakan pembunuhan ini? Kurang lebih 1 bulan yang lalu mereka sudah merencanakan peristiwa ini, karena memang si otak ini, tersangka LM ini menghubungi saudara DR. Dia sudah menceritakan kepada DR rencananya, kemudian DR juga diminta untuk menghubungi atau mencari eksekutor, dan kemudian setelah ketemu mereka bertiga merencanakan peristiwa ini. Seperti apa sih Pak profil dari DR dan MYL ini? Apa sebenarnya pekerjaan sehari-hari dari eksekutor ini? Kalau pekerjaannya ya tertulis sih hanya swasta, atau mereka bilang ya serabutan saja. Memang mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap gitu. Baik, dengan adanya peran yang berbeda-beda antara ketiga pelaku, seperti apa pasal-pasal yang dijeratkan kepada ketiga pelaku ini, Pak? Ya, tentunya kami juga dalam hal ini akan menerapkan pasal yang berlapis, dan kami primerkan pasal yang terberat, yaitu pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan berencana, di mana nanti akan kami buktikan bahwa dalam peristiwa pembunuhan ini memang ketiga tersangka ini sudah merencanakan dari awal. Bahkan yang saya ceritakan tadi bahwa mereka sudah upaya yang ketiga ini untuk melakukan pembunuhan baru berhasil di upaya yang ketiga ini. Baik, artinya ketiganya sama-sama dikenai pasal pembunuhan berencana. Untuk ancaman hukumannya sendiri, Pak? Iya, kalau kita lihat memang mereka perannya masing-masing, namun dalam pasal 340 nanti kami contohkan pasal 55, di mana nanti akan terpecahkan atau terpisahkan dengan peran masing-masing. Ada yang menyuruh lakukan, ada yang melakukan, dan sebagainya. Itu ya nanti pengenaan pasalnya sama, dan ancaman hukuman untuk ketiganya pun kita harapkan sama, yakni bisa hukuman maksimal seumur hidup. Baik, sudah ada 3 pelaku yang diamankan, apakah masih ada terduga pelaku lainnya, Pak? Ya, kami akan terus mendalami dari tersangka LM yang terakhir kami tangkap bersama dengan Resmo Polda Metro Jaya ini. Kalau nanti misalnya keterangan dari tersangka ini akan merujuk dan kemudian kami cocokkan dengan alat bukti yang kami miliki bisa menambah tersangka, tentunya akan kami proses semua yang terlibat dalam peristiwa ini. Baik, kami akan terus menunggu penyelidikan lebih lanjut dari kasus ini. Terima kasih Kombes Pol Budi Herdi, Kapolres Jakarta Selatan, sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, sebuah truk menabrak sebuah rumah di Subang, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun rumah mengalami kerusakan yang cukup parah. Truk muatan bawang putih menabrak sebuah rumah di Jalur Pantura, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan, rumah rusak parah, sementara truk ringsek di bagian depan. Petugas Laka Lantas Polsek Pusanagara mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan. Sementara truk dievakuasi ke Polsek Pusakanagara. Adapun muatan bawang putih yang dibawa truk dipindahkan ke truk lain. Kecelakaan diduga akibat supir lalai sehingga truk oleng ke kiri dan menabrak rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Enggak ngantuk. Kalau ngantuk mungkin saya ngajarnya ke belah kanan. Ini dari sini langsung ke kiri, kata yang ini nih. Kenapa? Tahu-tahu saya udah itu aja. Nah menurut abang kalau gitu kenapa? Ya,
mah nggak tahu, kalau alam aja itu. Bingung ya? Bingung saya juga. Udah tahu-tahu mobil udah itu aja. Makanya yang saya tanyain sama yang punya rumah, mobil saya kenapa Pak? Kita ke informasi lain, pemirsa. Tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika kini memasuki hari ketiga. Di hari terakhir tes ini, para pembalap fokus pada latihan start. Tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hari ini memasuki hari ketiga. Para pembalap sudah mulai menjajal sirkuit sejak pukul 10 pagi tadi. Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah 24 pembalap seluruhnya mengikuti tes. Alasannya, Andrea Dovizioso sempat terjatuh pada tes hari kedua kemarin sehingga motornya rusak berat. Seluruh pembalap dipastikan sehat dalam tes hari terakhir ini. Mereka akan fokus pada latihan start. Tapi mereka minta hari ini ditekankan untuk sesi latihan start. Jadi nanti mungkin kita akan atur jamnya, di mana kita akan berhentikan khusus untuk latihan startnya aja. Kenapa? Karena start ini juga salah satu bagian yang paling penting dari proses menuju kemenangan ya. Apakah mereka bisa start dengan traksi yang bagus, melewati tikungan dalam grup posisi yang di depan sehingga dapat mengejar catatan waktu yang baik. Tes pramusim hari kedua kemarin berjalan cukup lancar. Namun lintasan sirkuit harus rutin dibersihkan setiap 2 minggu dengan track check track dan juga track sweeping. Usai tes pramusim di Mandalika, para pembalap akan bertolak ke Qatar untuk mengikuti musim MotoGP 2022. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui jalannya tes pramusim hari ketiga di sirkuit Mandalika, sudah bergabung bersama kami rekan Emma Widiawati di lokasi. Selamat sore Emma, bagaimana jalannya tes pramusim hari ini? Selamat sore ya Stefani dan juga pemirsa. Untuk precision pada hari ketiga ini berjalan cukup lancar dan baik. Meskipun tadi sebelumnya ada salah satu pembalap yang terjatuh saat melakukan tes track. Namun hingga saat ini dipastikan kondisi masih dalam keadaan sehat dan baik. Ya Emma, kemarin di hari kedua Marc Marquez nyaris terjatuh akibat banyak debu di lokasi. Bagaimana untuk kondisi sirkuit hari ini, apakah sudah aman? Ya, kondisi sirkuit hari ini masih aman karena sesuai dengan saran dari Dorna, lintasan terus dibersihkan oleh penyelenggara baik sebelum dan sesudahnya. Baik, untuk saat ini apakah tes pramusim hari ketiga sendiri sudah selesai dilaksanakan seluruhnya? Ya, baru saja kami menyaksikan precision untuk hari ketiga ini atau hari terakhir dan saat ini pun sudah selesai. Lalu sampai kapan rencananya para pembalap MotoGP ini akan berada di Lombok setelah tes pramusim selesai selama 3 hari ini? Berdasarkan keterangan penyelenggara, para pembalap dan kru akan bertolak ke Qatar untuk esok hari. Baik, sudah 3 hari tes pramusim MotoGP digelar di Lombok. Emma, bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana antusiasme warga di sana? Antusiasme warga sekitar ini cukup terlihat ya, mulai dari hari pertama hingga hari terakhir masyarakat berbondong-bondong ingin menyaksikan precision tahun ini, dan mulai dari masyarakat yang rela naik bukit kemudian bisa menonton precision dari atas makam hingga di balik pagar sirkuit. Baik, Emma, apakah sudah ada pernyataan dari pihak panitia terkait dengan apa evaluasi dari tes pramusim ini sebagai persiapan untuk bulan Maret nanti? Kalau terkait evaluasi seperti yang kemarin ya, tentang lintasan sirkuit yang kotor agar rutin dibersihkan, kemudian tetap dilalui oleh kendaraan yang masuk ke lintasan. Lalu pasca tes pramusim selama 3 hari ini, bagaimana nantinya untuk perawatan dan pengelolaan sirkuit Mandalika sambil menunggu bulan Maret mendatang di mana MotoGP akan digelar? Gimana, Stefan? Ya, Emma, setelah selesai tes pramusim selama 3 hari ini, bagaimana nantinya untuk perawatan sirkuit Mandalika sendiri menjelang MotoGP akan digelar bulan Maret mendatang?
Ya, untuk perawatan akan rutin setiap minggu dan kendaraan pun akan rutin dimasukkan sesuai dengan saran dari Dorna. Baik, Emma, bisa Anda ceritakan juga kepada kami kembali lagi terkait dengan antusiasme warga, bagaimana juga dengan tingkat keterisian atau okupansi hotel di sana menjelang MotoGP Maret mendatang? Baik, terkait okupansi hotel sampai saat ini hotel dipastikan penuh dan itu sudah penuh setelah gelaran USBK tahun lalu. Baik, terima kasih Emma Widiawati atas laporan Anda langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, patung Presiden Joko Widodo yang menaiki sepeda motor sudah hampir selesai. Patung ini akan dipasang di pintu masuk sebelah kanan sirkuit Mandalika. Patung Presiden Jokowi yang menaiki sepeda motor ini telah masuk tahap penyelesaian warna atau patina. Patung ini merupakan karya seniman Nyoman Nuarta yang juga mendesain Istana Negara di Ibu Kota Baru. Patung yang diberi nama Speed ini akan dipasang di pintu gerbang sirkuit Mandalika bertepatan dengan momen balapan MotoGP pada bulan Maret 2022. Tinggi patung direncanakan mencapai 5 meter dengan panjang 6-7 meter. Patung ini diharapkan dapat menjadi pelengkap keindahan alam di sirkuit Mandalika. Satu jenazah korban erupsi Gunung Semeru kembali ditemukan di Dusun Curah, Koboan, Lumajang, Jawa Timur. Kami akan kembali sesaat lagi.